Satuan Reserse Narkoba Polres Langsa berhasil mengungkapkan jaringan pengedaran narkotika jenis kokain di lintas provinsi yang beroperasi di wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Dari hasil penyelidikan dan pengembangan, polisi berhasil mengamankan 6 tersangka yang berinisial MR 27 tahun, KH 30 tahun, US 57 tahun, MH 33 tahun, MA 50 tahun, dan SW 46 tahun. Menurut pengakuan para tersangka, narkotika ini direncanakan untuk diedarkan di Aceh dengan harga sekitar 100 juta rupiah per kilogram. Wadir Reskrimum Polda Aceh, AKBP Andi Rahmansyah, menjelaskan ke-6 tersangka merupakan warga Aceh Tamiang dan Sumatera Utara. Polisi juga berhasil menyita barang bukti berupa 5 unit handphone, 3 unit kendaraan bermotor, dan 25.000 gram kokain. Kita mau berdiri dari Januari sampai dengan kemarin 10 April itu awal mulanya berhasil di Langsa 1 kilo. Kemudian pengembangan kita keseluruhan, kemudian kita kembangkan sampai di Pangkal Susu. Nah di Pangkal Susu dapat 24 kilo. Jadi totalnya semua 25 kilogram. Jumlah tersangka ada 6, ada 2 orang warga Mayapahit berdasarkan KTP, ada 3 Pangkal Susu, ada 1 orang dari Sungai, 3 Sungai. Ke-6 tersangka kini ditahan dan dijerat dengan pasal 114 ayat 2 SUBS, pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup, paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Seperti diketahui, kokain merupakan salah satu jenis narkoba yang berasal dari daun tanaman koka yang tumbuh di Amerika Selatan. Kokain termasuk dalam golongan stimulan, yaitu zat yang dapat meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat. Kokain biasanya berbentuk serbuk putih kristal yang umumnya digunakan dengan cara dihirup, lalu hidung, dilarutkan dan disuntikkan ke pembuluh darah, atau diubah menjadi bentuk crack dan dihisap seperti rokok. Penggunaan kokain sangat berbahaya karena bisa menyebabkan serangan jantung dan stroke, kerusakan otak, paru-paru, dan organ tubuh lainnya. Dalam jangka panjang bisa memicu gangguan jiwa seperti paranoid dan halusinasi. Dari Kota Langsa, Selina Vita melaporkan untuk Puja TV.